Salam kongko seni Kampung Semar. Ini persiapan pameran Setunggal. Setunggal artinya satu, dan saya membuat on the spot di Balai Budaya pada hari ini dari jam setengah 10 atau hampir jam 10 malahan, saya nggak tahu tepatnya, sampai jam kurang lebih setengah 2 atau jam 1 lebih dikit lah. Nah, di sini saya mencoba membuat suatu cerita, ungkapan atau perasaan tentang hidup dan kehidupan manusia yang saya juga bisa mengambil nilai atau boleh dikatakan tentang hidup dan kehidupan dari kisah Mahabharata hingga Bharatayuda. Saya memulai di sini bahwa Mahabharata dan hingga Bharatayuda ini merupakan suatu epos yang bisa kita jadikan acuan atau pembelajaran. Saya memulai dari Pandawa Dadu. Di sini ada kisah penelanjangan atau pelecehan terhadap Drupadi sehingga timbul sumpah dan supata baik dari Drupadi sendiri yang tidak akan keramas dengan darahnya Dursasana. Dia tidak akan mengikat rambutnya sampai dia harus bisa keramas dengan darahnya Dursasana. Dan Bima mengatakan juga bersumpah akan meremuk-remuk dan melepas tangan dari Dursasana dan mengambil jantungnya serta untuk mengkeramasi rambut Drupadi dan akan meremukkan paha Duryudana. Nah, konteks habis Pandawa Dadu, Pandawa ini melakukan suatu penyamaran, dan penyamaran ini ada di hutan di Kerajaan Wirata. Setelah penyamaran dan pengasingan kurang lebih dari 11 tahun, Krishna sebagai duta berupaya untuk mendamaikan. Ya, tentu ada perdukungan dari Sanjaya, dari Widura, dari Bhisma, dari Guru Durna. Tapi ternyata keangkuhan, ketamakan, dan keserakahan Duryudana ini tidak bisa menyuruhkan perang karena mereka merasa memiliki panglima perang yang besar, Bhisma yang agung, Raja Anggakarna, dan ada Guru Durna. Maka perang pun dimulai di sini. Ketika dimulai hari pertama sampai hari ke-18, memang ini seperti penghukuman dan pengenaan karma, siapa yang salah akan dihukum. Memang kalau dihitung kekuatan, Pandawa akan jauh lebih lemah dibanding Kurawa. Tetapi tatkala Bhisma yang agung gugur di tangan Srikandi, kemudian Guru Durna gugur di tangan Dristajumna, dan juga Karna gugur di tangan Arjuna yang sebenarnya adiknya sendiri. Nah, disinilah mulai ada kisah-kisah bahwa bagaimana para Kurawa dihabisi oleh Bima, hingga Dursasana, Sanggoni sendiri juga akhirnya juga mati di tangan Nakula dan Sadewa. Dan di sini juga dikisahkan bahwa Sanggoni kalau dalam kisah pewayangan Jawa, dia sangat kuat. Dia memiliki dibaluri minyak tolo-tolo, tapi disobek kuku Pancaraka dan diambil di tenggorokan kerongkongannya. Dia akhirnya mati, dan akhirnya juga Duryudana gugur, serta para putra Pandawa yang dulu dikatakan Pancawali atau Pancala ini juga gugur di tangan Aswatama. Aswatama dengan kecurangannya, juga dengan senjata Brahmastianya ingin menggugurkan kandungan Utari, dan dia dikenakan kutukan dan supata dari Basudewa Krishna sehingga dia tidak mati sampai pada umur yang panjang. Dia akan merana seumur hidupnya dan sepanjang zaman. Nah, disinilah akhirnya ketika Pandawa menjadi raja di Hastinapura, maka keturunan yang mengganti adalah Parikesit. Nah, Parikesit ini ada tatanan baru sesuai dengan sumpah Bhisma yang agung. Dewa Brata dikatakan Bhisma karena dia bersumpah tidak akan menjadi raja, akan hidup membujang seumur hidupnya dan mati kalau bukan kehendaknya sebelum Hastina berada di tangan orang yang tepat. Jadi artinya ini suatu pembelajaran, kisah epos yang panjang, kisah hidup dan kehidupan manusia, baik buruk, amarah, emosi, dan juga keserakahan, ketamakan ini membutakan. Nah, disinilah kita bisa belajar bagaimana untuk merawat seni budaya, dan ini menjadi pilar serta kekuatan bangsa yang berbudaya.